teman-teman, jumpa dengan saya di channel Diari Mona di Singapura. Jadi aku mau cerita sedikit, kalau ini kebetulan adalah vlog pertama aku. Eh, dan aku itu adalah seorang ibu pekerja aktif sampai sekarang. Kebetulan hari ini aku lagi off. Anak aku semuanya sudah beranjak dewasa, yang pertama juga sudah menikah. Punya cucu 1, anak aku yang terakhir sekarang itu sedang wamil, jadi wajib militer. Kami nyebutnya di sini NS, National Service. Akan berjalan 2 tahun. Jadi keseharian aku di rumah cuma berdua dengan Pak Bos. Dan kami berdua kerja, sama-sama kerja. Jadi kalau di rumah itu ya itu gitu, aku cuma bisa istilahnya bersihin rumah itu mungkin sekitar 2-3 kali sehari. Karena begitu nyampe rumah, aku jarang masak ya. Kami semua udah pada capek, kami beristirahat, kemudian besok paginya bangun dan melanjutkan pekerjaan. Kemudian pada saat hari-hari off seperti hari inilah aku akan membereskan sedikit. Kebetulan juga nggak terlalu banyak yang diberesin, paling buang-buang sampah makanan kami atau nyapu atau apa gitu. Kalau toilet apa segala macam kan semuanya udah selalu bersih lah ya. Nah, kebetulan hari ini aku lagi off, jadi kalau kalian mau nonton apa aja yang aku bikin di rumah selama aku off, kebetulan aku udah mandi, aku juga udah beberes sedikit tadi, aku mau buang sampah, karena aku di sini kalau sampah kan kita buangnya di luar. Aku tinggalnya di HDB pemerintah. Aku beli di HDB pemerintah dan tempat sampah itu tidak seperti kalau kita tinggal di rumah yang landed. Landed itu jadi rumah bawah tanah itu apa di ground itu ya, yang kayak di Indonesia bukan di apartemen. Nah, kami buang sampah itu di luar. Nanti aku tunjukin ya tempat aku buang sampah di mana. Kebetulan rumah aku ini juga termasuk lumayan convenient. Nah, walaupun ini dari pemerintah, tapi semuanya udah ready, udah convenience banget buat aku. Yuk ikutin a day in my life saya hari ini. Semoga kalian suka. Terus dukung channel aku, like, subscribe, and comment, share juga. Jadi aku akan selalu bersemangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Yuk temenin aku buang sampah. Nanti aku tunjukin di luar itu pembuangan sampahnya di mana kalau untuk orang-orang yang tinggal di HDB pemerintah. Ada yang model-model HDB lama, mereka akan menyediakan saluran pembuangan sampahnya di dalam rumah, seperti rumah aku dulu yang lama. Tapi di yang HDB baru itu, HDB apartemen dari pemerintah maksud aku, mereka akan buang di luar. Yuk ikutin aku. Jadi ini aku lagi mau buang sampah, ini ke arah luar rumah aku. Inilah tempatnya. Ini tempatnya ya teman-teman. Jadi aku buangnya di sini. Ini. Jadi kita tekan di bagian bawahnya. Setelah ini aku mau beberes meja makanku. Kebetulan lagi ada beberapa parcel yang datang. Ini kenapa tisu toilet ada di sini? Ini pasti laki aku. Yang tidak sempat aku beresin. Yang tidak sempat aku unboxing juga. Jadi kita mau beberes dulu. Pindah-pindahin. Ini wajan
Bajanya kok ringan banget ya? Apakah saya kena tipu? Coba kita unboxing. Kok kayak nggak meyakinkan? Oh, ada kayaknya sih. Udah semingguan ini parcel di sini. Minggu lebih deh kayaknya. Oh, dapet. Ternyata tidak dibohongin. Jadi aku beli ini. Mau dicuci dulu sekalian. Jadi kalau aku lagi kepengen sesuatu dari Indonesia atau apa, di sini tuh jarang ya beli online. Tapi ya gitu ya harganya. Kayak kemarin aku pulang Indonesia gitu, aku pengen tuh parfum dari produk lokal gitu kan ya, di sini dijualnya hampir 500.000, 400.000. Aku pergi ke sana, balik, minta tolong adekku di deliver ke rumahnya dia, harganya tuh cuma 100 sayang. Kita mau buang ini. Ini apa lagi ya? Oh, ini the HP steamer. Steamer katanya. Iya, jadi aku beli ini biar gampang nyetimnya. Aku sebenarnya punya steamer listrik, ini gimana bukanya ya? Gini. Tada! Steamer listrik. Aku tuh pecinta barang-barang kitchenware. Pokoknya yang menunjang dapur. Tapi ya gitu. Masaknya juga kalau ada occasion aja. Jadi gini, taruh dia jadi panci. Diketatin. Oke. Tutup gitu. Fungsional banget ini ya. Satu lagi. Ada, aku punya satu udah, cuman aku beli lagi. Ini untuk perbumbuan. Karena yang aku biasanya itu buat kopi, bubuk kopi. Kalau aku udah beberes di dapur, belanja-belanja kayak gini, itu yang riweh itu anak-anak aku. Anakku yang paling kecil. Karena katanya mami beli terus. Mami beli terus. Ya gimana ya, nantilah kalau kalian punya istri baru tahu gimana rasanya. Minimalis. Aku beli dari brand Jerman ini. Oke. Petunjuknya, karena saya rada-rada dablek sebenarnya, nggak bisa apa-apa tuh mesti ini buku, biasanya saya simpan sampai alatnya rusak baru saya buang sekalian sama bukunya, saya cari, saya kumpulin di satu tempat. Oke, meja sudah bersih, sekarang saatnya dilap. Jadi bahan meja aku ini gampang banget. Cuma pakai
Ya mau dipakein pembersih meja juga bisa, pakein pembersih buat cuci piring juga dia langsung hilang kok. Jadi aku minta meja yang udah nyatu, ini nggak bakalan bisa dipindah karena aku udah built-in ke bawah itu, udah tetap. Dan di bagian sini tuh buat nyimpan-nyimpan barang gitu, dan ini tuh termasuk tahan panas banget. Oke. Oke, selesai. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, kalau memang di Singapura itu termasuk negara yang penduduknya pendapatannya lumayan tinggi. Tapi living cost di sini, kebutuhan hidup di sini tuh juga harganya mahal. Kalau misalnya saya pulang ke Indonesia tuh kayak dikurskan gitu rupiah itu tuh lumayan besar. Jadi kalau untuk saya beli-beli di Indonesia juga saya ngelihatnya kayaknya, oh kok murah ya. Tapi karena dengan kebiasaan saya berbelanja ke supermarket di Singapura, yang saya lihat mungkin lombok harganya $1 berapa, atau mungkin pete itu kadang saya beli itu ya satu bungkus itu bisa $4, $6 kalau ke supermarket. Tapi aku nggak tahu kalau ke wet market, aku belum pernah nyobain ya. Memang udah lama banget aku nggak pernah nyobain ke wet market gitu, ke pasar tradisional. Ya kadang kayak kemarin misalnya aku beli di Sheng Siong harganya satu pete ukuran kayak gini, itu pun juga kalau aku masak nggak selalu habis, aku pasti taruh di freezer. Itu aku mungkin kena di $4, $6. Ya kalau dikurskan itu bukan 10.000 lagi, tapi mungkin masuknya ke 11.000, 12.000. Jadi sekitar 4 atau $6 itu kalian kalikan aja 12.000 itu harga pete segitu. Mungkin di Indonesia murah gitu kan ya. Tapi karena aku memang udah lama di sini, jadi kebiasaan kalau ngelihat oh $4, $3, amount-nya kecil kan ya, currency-nya kecil banget gitu, jadi ya udah terbiasa. Tapi kalau misalnya aku pulang ke Indonesia terus adikku nanya, ih jangan Kak itu mahal. Kayaknya kayaknya biasa aja, udah kebiasaan beli di Singapura yang harganya segitu gitu. Jadi ya kalau kita yang Singaporean gitu, kita pulang ke Indonesia itu lagi berlibur gitu kayaknya yang wah surga banget bagi kami gitu loh, karena harganya lumayan murah. Oke, kegiatan hari ini selanjutnya adalah aku memang kebetulan pengen bikin kopi karena aku belum ngopi dari kemarin. Untuk vlog-vlog aku selanjutnya juga aku akan bahas kayak misalnya pas aku lagi berbelanja ke supermarket, aku lagi jalan ke supermarket, aku akan tunjukin kalian harga-harga barang di Singapura itu seperti apa. Jadi bisa kalian comparison gitu ya. Di Indonesia berapa aku juga nggak tahu harganya, tapi segitulah. Kadang kalau kita ke supermarket itu kita sekali masuk aja bisa menghabiskan ya mungkin cuma 2-3 barang aja, item itu bisa $15, $20 sendiri gitu loh. Lanjut, mau cuci baju ya. Kebetulan bajunya berwarna semua, jadi gampang. Dan kebetulan mesin cuci aku dia sekaligus sama dryer. Udah di set. Jadi ya kegiatan ibu-ibu rumah tangga tuh sebenarnya mana aja sama sih menurut aku. Nggak ada bedanya. Oke, sekarang waktunya saya cuci piring. Ini tadi yang baru saya dapet. Kalau ada yang nanya, Mbak enak tinggal di Singapura, nikah sama orang Singapura enak Mbak? Ya ada enak ya ada enggaknya ya. Ya tapi untung saya dapat suami yang pengertian, yang istilahnya kalau sudah berumah tangga ya udah kita hidup apa ya istilahnya buat kita nggak nyampur gitu sama
sama mertua atau apa gitu. Nah itu enaknya sih di situ kalau suami saya. Terus kenapa bisa kerja gitu misalnya? Kok kerja Mbak? Udah nikah, mending di rumah gitu ya. Saya lebih suka kerja. Karena kalau kerja berarti saya pegang duit sendiri. Ya tetap saya apa-apa minta sama suami, cuman lebih enak kerja kayaknya ya. Pendapatan kita bisa kita kasih keluarga kita, bisa kita kasih jalan-jalan waktu kita pulang tuh tanpa harus risih gitu kan ya, mau minta-minta. Dan yang dari suami ya buat kami berdua, karena anak-anak juga memang udah besar kan, jadi udah mandiri. Kebetulan anak saya tiga-tiganya itu bukan tipe pemalu ya. Mereka bukan tipe yang pemalu, maksud saya itu seperti ini. Saat jadi kalau mereka sekolah di sini saat libur panjang itu jadi ada saat dimana umur tertentu gitu mereka boleh kerja part time. Nah anak-anak saya itu bukan tipe pemalu yang harus gengsi-gengsian gitu kan ya, atau milih-milih pekerjaan, enggak. Anak saya itu ada yang part time di McDonald, ada yang Grab, jadi food delivery gitu, ada. Dan mereka tuh happy karena nanti mereka bisa, ini aku part time di sini ya, aku part time di restoran ini ya. Jadi hari libur mereka tuh mereka pakai gitu loh, libur panjang yang 2-3 bulan atau sebulan itu mereka pakai untuk ngumpulin duit. Jadi pada saat gajian mereka menghasilkan duit sendiri, mereka bisa beli barang apa yang mereka mau. Kebetulan anak-anakku bukan tipe-tipe yang nyusahin aku juga atau dikit-dikit minta aku, enggak. Mereka tipe yang very independent gitu. Dan begitu mereka beranjak dewasa, mereka punya uang mereka sendiri dan mereka bisa beli apa yang mereka mau. Itu very minimum banget dari mereka ya. Mereka akan cari saya untuk minta duit atau duit jajan. Ya memang sih kami masih berikan gitu loh. Tapi bukan terlalu yang wah juga, karena kami ya bukan tipe-tipe orang kaya-kaya banget gitu loh kan maksudnya ya. Kami di sini kerja, menghasilkan duit, dan kami juga banyak kebutuhan untuk keluarga kami masing-masing. Dan kebetulan kami juga bukan tipe yang spendthrift banget yang punya utang di mana-mana untuk kredit card atau apa, itu nggak pernah. Nggak ada, udah bukan di kamus kami lagi. Jadi kehidupan kami itu yang tipenya kerja, balik ke rumah, istirahat, makan, santai, besok kerja lagi gitu sampai akhir pekan. Akhir pekan kami akan jalan-jalan atau kami akan istirahat aja di dalam rumah, atau kami akan explore tempat-tempat di Singapura. Misalnya kita makan siang ke sini yuk yang ini gitu kan ya. Atau anak-anak aku tuh tipe-tipe yang di rumah juga gitu. Ya kalau mau ngumpul sama temannya mungkin sebulan 2 kali ya. Ini anak aku aja lagi NS ini rumah sepi banget. Jadi cuma aku. Jadi yang akan kalian lihat itu adalah muka aku dan muka aku dan muka aku. Kecuali cucu aku dan anak aku yang pertama datang akhir pekan atau ngajak makan di luar, dan itu akan berbeda sedikit suasananya. Aku lanjut makan siang karena tadi makan siangnya beli ya. Dan aku nggak masak karena cuma sendirian di rumah. Oke, jadi vlog aku hari ini itu cuma perkenalan aja. Gimana tinggal di Singapura itu, rumah di Singapura itu kayak mana. Ya itu semuanya sama sebenarnya teman-teman. Sama ininya sambil makan ya, karena aku udah lapar juga. Ibu-ibu rumah tangga itu ya sama aja. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk beresin rumah juga. Oke, mungkin di vlog-vlog aku selanjutnya aku akan liatin gimana kalau misalnya aku masak ya. Nah, masaknya juga simple Mbak. Nikah sama orang Singapura masakannya apa ya? Kebetulan Pak Bos di rumah Chinese ya. Dan kami tidak harus masak Chinese karena aku juga masakan Chinese itu kalau aku makan di luar aku iya aja. Bukan kita nggak suka. Tapi kalau untuk masaknya aku lebih prefer ke masakan Indonesia food. Dan so far selama ini Pak Bos juga demen sih kalau aku masak masakan Indonesia, itu pasti ditungguin dulu dan diapresiasi banget gitu loh istrinya kalau masak. Nanti kapan-kapan kita akan masak-masak terus lihat gimana reaksi Pak Bos saya ya.
Oke, untuk video kali ini sampai sini aja. Kita jumpa di video aku selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.